Nah, terus masalah waris. Nah, waris itu kan di dalam Al-Quran sudah lengkap pembagiannya di surah An-Nisa itu ya Bu ya. Terus kita Indonesia ini ada katanya hukum gonogini. Nah, jadi itu bagaimana berselisih dengan Al-Quran? Karena misalnya kan kalau suami istri dia tidak punya keturunan, maka istri itu dapat 1/4 dari harta suami. Tapi katanya ulun pernah juga ulun itu bahasa sini Bu ya. Kata ulama di sini itu katanya dibagi dua dulu antara suami dengan istri, baru nanti si istri mendapatkan bagian dari yang di Al-Quran sebutkan itu untuk istrinya. Itu saja Bu ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gonogini itu tidak ada. Harta suami, harta istri, harta istri. Istri dapat warisan dari bapaknya, masa suami ikut-ikut? Suami dapat harta warisan dari orang tuanya, masa istri ikut-ikut? Akan tapi masalah membagi sebelum diwaris itu namanya damai, dan kebetulan sekali dalam literasi lama itu tidak pernah disebut kecuali seorang alim besar dari Banjar namanya Syekh Arsyad Al-Banjari. Dalam kitabnya beliau menyebutkan tentang kisah, ceritanya adalah bagaimana kok hartanya diklaim suami orang yang mendulang emas. Ini ceritanya Syekh Arsyad Al-Banjari. Istrinya di atas senang mengambil, suaminya nyelam, masa nggak dibagi istrinya? Ini kan serem kan itu. Itu bukan berarti pembagian waris begitu, karena memang istri punya kerja. Ini tolong paham bahasanya Syekh Arsyad, jangan melintir. Ini Syekh Arsyad orang hebat. Jangan langsung bicara gonogini begitu, enggak. Syekh Arsyad tuh punya kisah, cerita, enggak tahu di sini kalau di tempat pendulangan emas di mana, enggak paham. Nah, ini ceritanya tuh begitu. Istrinya tuh di atas nunggui, suaminya nyelam, istri yang ngambil di bawah gini. Pasir emas ya. Masa istrinya nggak dikasih, kan keterlaluan. Nah, ini tolong nih, ini membaca fikih ini harus paham betul, jangan langsung melintir. Kalau gonogini nggak ada, masa suami meninggal dunia langsung separuh. Dan Anda paham atau tidak? Di saat seorang istri menuntut gonogini, bukan damai tadi solo yang disebut Syekh Arsyad itu salah damai. Di saat istri menuntut gonogini, sebetulnya apa nggak sadar dia rebutan dengan siapa? Dengan anaknya loh ya. Kan jatah anaknya itu sebetulnya mau diambil dulu lah. Cuman yang dibahas Syekh Arsyad ini adalah suatu pandangan cerdas bahwa ini adalah kongsi, kerja bakti, kerja sama-sama, sehingga saya itu dapat emas, dapat duit 100 juta, tentu istri berhak separuh. Kalau tidak ada istri nggak bisa ngambil, nggak bisa naik, masa naik dulu turun kelamaan. Nah ini ya, maka nanti dikembangkan fikih ini. Jika memang terbukti dalam sebuah usaha suami istri kerja bareng, maka ini ada damai. Kalau nggak pakai damai, ini suami keterlaluan, dibantu sama istrinya tuh. Jadi memahami fikih orang besar itu jangan pakai hawa nafsu, bahaya nanti itu. Ini Syekh Arsyad orang besar, dan kita tidak menemukan kecuali di beliau isyarat. Sebab tidak ada kerjaan yang model begitu kecuali kayaknya dulang emas dulu. Haji bagus banget ini, waktu kita nyari gimana ini, tatanya ada di dalam catatan beliau ya, Masya Allah. Jadi begitu Ibu ya yang solehah. Kalau memang harta orang suami sudah asli beneran warisan dari orang tua, masa orang meninggal dunia separuh dulu nih? Gimana ceritanya? Ini suami usaha atau istri dapat warisan dari orang tua 5 miliar ditabung, habis itu istri meninggal dunia, suami langsung dapat separuh gonogini. Wah, ini serem. Nggak begitu bahasanya ya. Ini gini, ada seorang alim besar namanya Syekh Arsyad Al-Banjari, ini ulama kelas dunia, ini orang hebat, dan fikihnya ada, termasuk akhlak tasawufnya juga dahsyat. Nah, kebetulan kita di Banjar, yang tanya di Banjar, pas jawabannya yang jawab orang Banjar bukan saya. Ulun mah enggak, ulun hanya jiplak saja, semua ilmu ulun adalah jiplak. Jiplaknya dari piannya orang Banjar. Masya Allah. Baik, insya Allah ini saja ya, seperti itu ya. Jadi jangan, tapi suluh damai itu memang begitu. Biarpun dalam pembahasan fikih lain bunyinya begini, jika seorang dewasa bekerja kepada orang lain tanpa akad, itu namanya cuma-cuma. Anda ke rumah saya tiba-tiba bersih-bersih dan sebagainya, oh gratis, oh Anda orang dewasa kok, kalau udah pakai akad. Makanya nggak ada tiba-tiba ada orang bersihkan rumah langsung Pak gaji, oh nggak ada begitu. Makanya kalau saya naik becak langsung naik Pak, naik Bu ya, enggak, berapa dulu, sudah gampang. Kalau gampang gratis, di ujung-ujungnya mintanya beda kan lain. Makanya Anda jangan mau kecuali sepakat dulu, biarpun setelah itu Anda tambah, Pak berapa becak, 20.000, saya tawar 50, boleh nggak? Itu baru boleh. Tapi jangan sampai tidak pakai kesepakatan, itu bahaya. Coba pernah enggak naik becak lalu marah?
Nah, gara-gara Anda itu nggak pakai fikih atau karena Anda pernah ngaji. Kalau saya nggak mau, berapa dulu Pak? Udah gampang punya gampang. Oh, jangan gampang, kalau gampang gratis. Nah, ini. Nah, istri kerja pada suami kalau bicara fikih ini berarti selagi tidak ada akad namanya gratis, atau suami bantu kerjaan istri tidak akad namanya gratis. Aslinya kan begitu. Kan bisa saja bosnya istri, suaminya bawahan ada atau tidak, tapi ada akad namanya manajemen kerja, tapi nggak ada, aslinya begitu. Cuman makanya itu dalam bab damai, bukan harga pasti begitu. Damai di dalam urusan waris yang seperti itu. Jadi bukan gini harga mati seperti yang ada di undang-undang negara itu, tidak. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.